Pemirsa, jenazah seorang siswi SMP yang ditemukan di perkebunan sawit milik warga di Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi ternyata diperkosa dan dibunuh oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penjaga kebun. Pelaku beraksi setelah korban mengantarkan ibunya ke ladang. Pelaku, Arpandi, umur 43 tahun, tak berkutik saat aparat kepolisian melakukan atau menangkap dirinya karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Sarolangun, Jambi pada 4 Maret lalu. Pelaku diamankan petugas saat sedang berada di dalam kamar pondok kebun sawit yang ia jaga yang tak jauh dari tempat pelaku melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Diketahui pelaku yang tega melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap korban karena ada hasrat seksual setelah melihat korban, pemirsa. Sehingga pelaku dengan tega melancarkan aksi bejatnya saat korban pulang setelah mengantarkan ibunya ke ladang pada pukul 7 pagi dengan mendarai sepeda motor miliknya. Ambil itu celana yang kau pakai waktu hari Sabtu ya? Iya. Nah itu bukan itu hitam tuh. Kau ambil deh, tisu. Kita cari sekarang tisu. Ikan parangnya di mana? Ya pemirsa, langsung saja saya akan tanya hal ini dengan Ibda Andika Aji, Kanit Pidum Polres Sarolangun. Selamat malam Pak Andika. Selamat malam Mbak. Ya Pak Andika, ini bagaimana pemeriksaan terhadap pelaku? Sebenarnya apakah memang sudah direncanakan niat melakukan pemerkosaan dan pembunuhan ini ataukah secara spontan seperti apa Pak? Baik, selamat malam Mbak. Dapat saya jelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan ini adalah diawali dengan niat hanya untuk memperkosa. Jadi dia melakukan perencanaan untuk melakukan pemerkosaan di salah satu pondok di kebun sawit di Desa Kampung Tujuh. Kemudian setelah itu dia melancarkan aksinya menggunakan parang dan menodong si korban yang berinisial A. Setelah menodong mengarahkan ke pinggir jalan, jalannya agak menurun, dan setelah itu motornya direbahkan, ditarik korban tersandung kayu dan kepalanya menghantam kayu yang mengakibatkan korban pingsan. Setelah korban pingsan itu baru pelaku melakukan aksinya untuk memperkosa korban. Setelah dilakukan pemerkosaan, kemudian pelaku sempat tersadar dan berteriak meminta tolong. Disitulah timbul niat dari si pelaku ini untuk membunuh korban. Baik Pak, sebenarnya apa motif ia menggorok leher korban Pak? Untuk apa? Apakah untuk memang menghabisi nyawanya ataukah memang ada niatan untuk menyembunyikan kejahatannya? Seperti apa Pak? Kalau untuk motif dari pelaku melakukan penggorokan terhadap korban adalah karena dia takut korban ini melapor setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Mbak. Karena yang pertama dia alami adalah korban pingsan. Setelah dilakukan pemerkosaan oleh pelaku, korban tersadar dan kemudian berteriak. Disitulah timbul ketakutan di dalam hati si pelaku ini. Kemudian disitulah dia melakukan penggorokan terhadap korban. Baik. Apa ancaman hukuman Pak untuk pelaku? Kalau untuk ancaman hukuman, kami menerapkan pasal berlapis. Ancaman paling ringan 10 tahun dan ancaman paling berat adalah hukuman mati. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kasus ini bisa diusut dengan tuntas. Ibda Andika Aji, Kanit Pidum Polres Sarolangun.